Sedulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023, halaman 1. Nah, ini tentang tawuran antar geng ya yang terjadi di Batang yang menimbulkan seorang tewas. Nah, ini saya ulas lagi lur ya. Judulnya seperti ini, ajang gagah-gagahan dan konten live Instagram. Lah, jadi ternyata ini hanya buat gagah-gagahan, membuat Instagram lah ini pertama. Jadi Instagram pertama ya. Tawuran antar geng di Batang, seorang tewas. Batang, Radar Semarang, Polres Batang berhasil mengungkap kasus tawuran antar geng yang mengakibatkan 1 orang tewas. Aksi tawuran ini sengaja diadakan untuk ajang gagah-gagahan hingga konten live Instagram. Nah, jadi biar kelihatan gagah lah, terus ini anak-anak muda bikin konten tawuran. Nah, ternyata ya akhirnya ini akhirnya ketangkap polisi. Nah, seperti itu. Sebanyak 14 orang pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti 3 buah celurit dan 3 buah samurai. Nah, ini barang bukti ya yang tertangkap oleh kepolisian. Ke-14 pemuda asal kota Pekalongan ini tak terlihat gagah lagi. Ya namanya sudah ketangkap tidak gagah lagi. Di Bondo gini mau gagah gimana ya ta? Kan di Bondo, dikecek. Ya udah gagah lagi, ngeringkuk. Tapi semata-mata jangan menyalahkan anak muda-muda ini ya. Ini karena korban dari orang tua. Jadi nanti saya jelaskan ya. Seperti saat tawuran antar geng, mereka diringkus aparat karena kasus tewasnya 1 orang yang terlibat tawuran Jumat tanggal 13 bulan 1 pukul 03 dini hari. Tawuran terjadi antara geng The Boys Trash 06 asal kota Pekalongan dengan Amerika 252 Gens asal Kabupaten Batang. Nah, tawuran kok buat geng-gengan, buat apa ya, buat Instagram. Instagram kan buat yang lain aja, kenapa Wak Dada harus bikin bacok-bacokan tawuran itu loh ya. Batang Geng tersebut merupakan kelompok yang sengaja dibentuk untuk tawuran. Nah, ini jadi anak muda itu sekarang seperti itu, jadi bikin kisruh ya. Dari kasus ini terungkap juga jika masih banyak geng tawuran lain yang masih berkeliaran. Mereka tersebar di 2 daerah itu. Nah, ini ya, banyak beberapa bulan yang lalu juga terjadi di Pekalongan ya. Nah, ternyata ini nanti kan lama-lama terungkap semua ya, berkat kerjasama berkat kerja kerasnya Bapak Kepolisian. Kita acui jempol Bapak Polisi ya. Tawuran antara The Boys Trash 06 dengan Amerika 252 Gen terjadi di Jalan Maijen Sutoyo, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, perbatasan dengan Pekalongan. Sekitar 20-an orang tawuran menggunakan bilah bambu hingga senjata tajam. Pelaku berusia mulai 14 tahun hingga dewasa 20 tahun. 8 tersangka masih di bawah umur. Nah, ini masih anak-anak ya, jadi masih di bawah umur. Kapolres Batang AKBP Irwan Susanto menjelaskan pihaknya akan memberi perlakuan khusus pada pemrosesan pidana tersangka di bawah umur tersebut. Terkait dengan tersangka yang di bawah umur ada perlakuan khusus, tetap kita proses dan prosesnya lebih cepat. Jadi dipercepat. Maka dari itu hari ini kita cepat-cepat
memberitahukan kepada media secara resmi sehingga tidak timbul pertanyaan. Katanya saat konferensi pers Kamis tanggal 19 bulan 1. Belakangan diketahui korban tewas Arya Haji Putra 20 warga Karangasem Selatan, Kecamatan Batang. Membawa bilah bambu maju paling depan, Arya terjatuh dan menjadi bulan-bulanan kelompok lawan. Namanya tawuran ya mesti ada korbannya, paling tidak seperti itu. Sementara rekan-rekannya mundur, celurit hingga samurai dihujam ke tubuh Arya. Ia mengalami luka di leher bagian belakang, kepala belakang, punggung kanan, pinggang kanan, dan pantat kanan. Puas menghujamkan senjata tajam, korban dibiarkan kabur dan ditolong rekannya. Sebelum dibawa ke rumah sakit, korban meminta dianggap kecelakaan lalu lintas. Ini untuk menutupi, keluarga menutupi ya, dan seperti itu. Kasus pun terungkap setelah dokter tidak percaya. Saat ini pihak kepolisian baru menangkap para pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas. Mereka bakal dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga E KUHP tentang tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang alias pengeroyokan hingga korban tewas. Ancaman pidananya kurungan 12 tahun penjara. Sementara para pelaku tawuran lain masih diburu. Ya, jadi buru aja. Jadi untuk dikasih pelajaran. Jadi seperti itu. Biar nanti tidak terjadi lagi. Ya, itu mendukung Bapak Kepolisian. Tapi nanti saya kasih solusi yang lain ya. Ia mengakui media sosial menjadi awal mula tawuran yang menewaskan seorang pemuda ini. Baginya media sosial juga berpengaruh terhadap kenakalan dari remaja saat ini. Jadi patroli kiber akan lebih diperketat dan kita juga minta bantuan media kalau memang ada informasi tuturnya. Berdasarkan pengakuan tersangka, geng tersebut sengaja dibuat untuk tawuran. Tak ada raut wajah penyesalan dari para tersangka. Aksi tawuran sudah terencana secara matang. Ada tim motor, perekam, perencana, penyedia senjata, hingga komunikator. VAN atau VAN ya 14. Selaku komunikator membuat janjian untuk tawuran melalui akun Instagram. Sengaja membuat akun untuk tawuran, tujuannya memang untuk tawuran. Sama bikin konten, baru 1 kali, kata pelajar asal kota Pekalongan. Jadi ini pertama, jadi membuat konten. Ternyata loh, konten kok dari bacok-bacokan ini loh, gimana ya, kasihan loh, kesasar nih. Jadi hatinya biar dipuji oleh yang lain gitu loh, mungkin ya, biar diacungi jempol. Isi konten Instagram The Boys Stress 06 merupakan kegiatan gengnya, mulai dari video saat tawuran, konvoi dengan senjata tajam, hingga perang sarung. Ia mengatakan sebutan geng anak muda di 2 wilayah itu adalah klan atau kelompok. Bukan satu saja, banyak. Saya tahunya cuma banyak klan. Di Batang juga sama, banyak dengan Pekalongan ucapnya. Nah, ini loh ya, hanya untuk gagah-gagahan ya, terus sambil buat konten lah itu, terus dibentuklah geng yang untuk sengaja untuk dibuat tawuran. Nah ini lho, kenapa ya toh para anak muda sekarang begitu ingin menunjukkan kegarangannya lah, keperkasaannya, jadi kekuatannya, dan biar diakui oleh yang lain lah. Ternyata ya ini, jadi ini sebetulnya ini
korban dari ucapan-ucapan orang tua menimbulkan anak itu menjadi apa ya, menjadi apa pemarah atau hatinya membatu. Nah inilah, jadi tidak mau terkalahkan, jadi dia inginnya selalu menang, selalu nomor satu. Lah ini lho, jadi ini kesalahan orang tua itu seperti itu. Nah, bagaimana agar nanti agar bisa kembali lagi menjadi anak yang damai, Lah ini mudah sekali ya toh, dengan ridho pasrah sumeleh oleh orang tuanya. Jadi ini nanti akan langsung menjadi anak yang damai. Lah nanti bisa diterapkan setiap hari. Jadi jangan sampai satu kali. Jadi teori saya itu nanti dilihat terus dipelajari dan langsung diterapkan pada anaknya masing-masing. Jadi ridho pasrah sumeleh. Jadi untuk menyelesaikan semua permasalahan. Jadi nanti masalahnya akan selesai dan damai sekali. Jadi kasih sayang, hasilnya kasih sayang dengan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak saling terjadi adu kekuatan. Lah seperti ini lur ya. Jadi cukup di sini dulu. Yogi Pratama, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, dan saya terima sumelehnya. Masuk belum? Ya, Pak. Sudah 2 kali berarti akademi.